Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gurobat21 Media Informasi dan Edukasi untuk Guru dan Pelajar Indonesia. Bapak Ibu Guru, di video kali ini kami akan share sebuah kabar menarik ya untuk rekan-rekan guru Indonesia, terkhusus untuk teman-teman guru honorer. Bahwasanya di seleksi P3K tahun 2021 ini, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memprioritaskan teman-teman honorer dengan 3 cara Bapak Ibu. Jadi ada 3 cara yang dilakukan oleh Kementerian. Nah, ini yang akan kita bahas secara detail. Sumbernya adalah penjelasan langsung dari Menteri Pendidikan saat rapat dengan DPR RI baru-baru ini. Jadi ini akan kami rincikan secara lebih detail supaya lebih mudah dipahami. Oke, jadi cara yang pertama dilakukan oleh kementerian yaitu ujian pertama nanti di seleksi P3K itu di bulan Agustus Bapak Ibu, atau seleksi pertamanya di bulan Agustus. Jadi ini seleksi ya, bukan pendaftaran. Seleksinya pertama di bulan Agustus itu hanya untuk guru honorer yang sudah mengabdi di sekolah negeri. Nah, sebagaimana kita ketahui ada 3 kategori secara umum sebenarnya peserta P3K. Yang pertama honorer di sekolah negeri, honorer di sekolah swasta, dan yang ketiga adalah lulusan PPG atau fresh graduate atau alumni S1 baru yang lanjut PPG prajabatan sehingga mereka memiliki sertifikat pendidik. Nah, untuk seleksi pertama di bulan Agustus itu hanya untuk kategori guru honorer di sekolah negeri. Belum tercover untuk guru honorer swasta dan guru atau lulusan PPG. Nah, ini salah satu cara pemerintah memprioritaskan guru honorer di sekolah negeri. Kenapa? Karena mereka mereka sudah lebih dulu mengabdi di sekolah, anggaplah di sekolah A ya. Kita anggap sekolah A. Mengapa kemudian kebijakan dilakukan? Pertimbangannya adalah honorer yang mengabdi di sekolah tersebut sudah lebih dulu mengabdi, artinya mereka sudah punya kontribusi di sekolah tersebut, sehingga mereka diberikan kesempatan pertama. Ini spesial untuk mereka yang sudah mengabdi di sekolah negeri tersebut Bapak Ibu. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengabdi di sekolah, tetap persiapkan diri karena kesempatan pertama adalah peluang Anda. Kalau Anda sudah lolos di situ, maka Anda aman. Tapi kalau memang belum lolos, ya artinya ikuti seleksi kedua dan ketiga. Tapi di seleksi kedua dan ketiga itu sudah bersaing dengan lulusan PPG dan teman-teman dari guru swasta Bapak Ibu. Nah, jadi peserta lulusan PPG dan guru swasta itu bisa ikut di seleksi kedua itu di bulan Oktober dan bulan Desember untuk seleksi ketiganya Bapak Ibu. Nah, ini adalah cara pertama yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan untuk memprioritaskan guru honorer. Yang kedua adalah dengan cara bonus nilai. Untuk teman-teman honorer 40 tahun ke atas ya. 40 tahun ke atas. Di sini di penjelasan Menteri Pendidikan tidak disebutkan apakah honorer negeri atau swasta. Sepertinya ini secara umum, baik swasta maupun negeri yang usia 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas itu akan mendapat tambahan nilai 75 poin atau 15% dari total skor, yaitu 500 Bapak Ibu di kompetensi teknis. Selanjutnya tapi dengan catatan aktif mengajar 3 tahun terakhir. Jadi ini syarat tambahan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan poin tambahan 75 ini. Nah, cara ketiga yang dilakukan oleh pemerintah atau Menteri Pendidikan yaitu untuk peserta yang sudah sertifikasi atau honorer, guru honorer yang sudah memiliki sertifikat pendidik nih, karena sudah banyak juga ternyata guru honorer yang sudah mengantongi serdik atau lulus PPG. Nah, mereka mendapatkan bonus 100% nilai di kompetensi teknis. Artinya apa? Artinya untuk kompetensi teknis sudah dipastikan aman karena mereka dianggap sudah menguasai materinya. Ya, sertifikasi kan adalah salah satu bukti formal guru dinyatakan profesional. Nah, dengan adanya sertifikasi itu, maka guru tersebut sudah dianggap mampu di kompetensi teknis sehingga otomatis dapat nilai 100%. Kebijakan ini sama dengan kebijakan CPNS ya, kebijakan CPNS di mana seleksi kompetensi bidangnya langsung dapat poin 100% Bapak Ibu. Nah, demikianlah 3 cara pemerintah memprioritaskan teman-teman guru di seleksi P3K tahun ini. Kita review kembali supaya lebih jelas Bapak Ibu ya. Cara yang pertama adalah ujian pertama di bulan Agustus hanya untuk guru honorer yang sudah mengabdi di sekolah negeri.
untuk peserta lulusan PPG dan guru swasta bisa ikut di seleksi kedua dan di seleksi ketiga. Seleksi kedua itu Oktober, seleksi ketiga itu Desember. Artinya apa? Kesempatan besar untuk guru honorer di seleksi pertama untuk langsung menempati posisi di sekolahnya. Karena saingannya adalah tidak ada saingan ya, hanya bersaing dengan dirinya sendiri, yaitu cukup memenuhi standar nilai atau passing grade. Cara kedua yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan penambahan nilai untuk honorer 40 tahun ke atas sebesar 75 poin. Kemudian tapi dengan catatan aktif mengajar di 3 tahun terakhir. Dan cara ketiga adalah untuk peserta yang sudah sertifikasi otomatis 100% di kompetensi teknis. Nah, ini adalah 3 cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memprioritaskan teman-teman guru honorer. Nah, jadi dengan kata lain pemerintah menghargai pengalaman yang dilakukan oleh menghargai pengalaman yang sudah dilalui oleh guru-guru honorer nih yang sudah mengabdi bertahun-tahun, yang dianggap sudah memiliki pengalaman yang cukup sehingga diberikan bonus nilai. Nah, terkait materi tes nanti, ini banyak ditanyakan juga oleh teman-teman subscriber. Itu yang pertama adalah kompetensi teknis itu sesuai mata pelajaran ya. Untuk guru bahasa Inggris, tes bahasa Inggris, guru IPA, tes IPA, dan pedagogik juga ada. Nah, untuk kompetensi teknis ini yang sertifikasi di sini nih, poinnya langsung 100 nih. Tes yang kedua adalah tes bakat skolastik atau tes penalaran. Jadi sini nanti Bapak Ibu guru kan dites bernalar, soal-soalnya sudah pernah kami buat videonya. Bapak Ibu bisa cek di channel ini ya. Ada juga nanti tes manajerial, kemudian tes sosiokultural, dan tes wawancara. Ini wawancara secara komputer melalui pertanyaan-pertanyaan ya, berupa esai nanti di komputer untuk tes nanti. Nah, seperti itu. Jadi ujian P3K itu berbeda dengan ujian CPNS, tidak ada kompetensi dasar ya. Jadi untuk yang pernah ikut seleksi CPNS itu ada SKD. Ya, di situ ada tes intelijensi umum, kemudian kepribadian dan wawasan kebangsaan. Khusus di P3K tidak ada Bapak Ibu. Jadi langsung ke tes-tes yang ada di sini tadi, ada 5 jenis tes. Nah, demikianlah info yang kami share untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tekan subscribe agar Anda tidak ketinggalan info selanjutnya untuk rekan-rekan guru dan pelajar Indonesia yang insya Allah valid dan sumbernya jelas Bapak Ibu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.